Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Infatan di ruang obrolan horor. Kali ini gue akan menceritakan pengalaman horor nyokap gue. Cerita ini menurut gue sangat menarik ya untuk diangkat di sini. Dan berhubung nyokap gue tidak percaya diri untuk menjadi narasumber di sini, akhirnya gue yang mewakilkan untuk menceritakan pengalaman horornya. Di dalam kisah ini kejadiannya di tahun 1986, yang mana nyokap bokap gue itu baru saja menikah pada tahun itu, dan mereka tinggal bertepatan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan memang karena nyokap gue sangat peka ya dalam hal-hal mistis, jadi nyokap gue itu sering mengalami gangguan-gangguan makhluk halus di sekitarnya. Kira-kira pengalaman apa yang dirasakan nyokap gue pada saat itu? Jadi saksikan terus di ruang obrolan horor sampai habis. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Ini dia, Jin Pengagum Rahasia. Bokap dan nyokap yang baru saja menikah pada tahun 1986 mempunyai rumah perdananya bertepatan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di sini gua akan sedikit menjelaskan sketsa atau kondisi rumah tersebut. Jadi rumah ini halamannya cukup luas ya. Bisa sekitaran terparkir 2 mobil. Dari halaman itu belok ke kanan baru bisa ke arah pintu akses utamanya. Dari halaman ke bagian belakang rumah, sketsa rumah ini seperti huruf L ya. Jadi cahaya matahari itu tidak bisa masuk ke dalam ruangan rumah ini. Kondisi rumah yang berdampak jadi agak gelap, lembab, dan pengap. Mungkin makhluk tak kasat mata senang bersarang di rumah tersebut. Itulah sedikit dari penjelasan rumah bokap nyokap gua. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada suatu hari, bokap gua itu mau berangkat olahraga tenis di pagi hari setelah sholat subuh. Lalu bokap berpamitan dengan nyokap di depan pintu kamarnya. Setelah berpamitan, nyokap kembali lagi ke kasurnya untuk melanjutkan tidurnya lagi. Setelah beberapa menit kemudian, ia terbangun dari tidurnya. Tetapi betapa terkejutnya ya, ia melihat bokap gua lagi sedang berdiri sambil menghadap ke arah nyokap gua di depan pintu kamarnya. Tetapi ia merasakan hal yang sangat janggal ya, atau hawa yang tidak enak melihat kehadiran bokap gua yang padahal sebelumnya itu udah berpamitan dengan nyokap. Ditambah dengan pakaian yang berbeda dan juga pandangan senyum yang sangat menyeramkan ke arah nyokap gua. Karena ia sangat peka ya dengan keadaan sekitar yang dia rasakan, ia tahu bahwa ini adalah bukan sosok bokap gua yang asli, melainkan jin yang menyerupai sosok bokap gua. Kata nyokap gua itu, jika sedang masuk ke dalam dunia goib, pandangannya yang dia rasakan tidak terlalu jelas ya seperti biasanya. Bisa dibilang itu agak-agak burem ya penglihatannya. Tidak disangka setelah itu sosok tersebut malah menghampiri nyokap gua yang lagi keadaan terbaring di tempat tidurnya. Sosok itu malah ingin meniduri atau mau memperkosa nyokap gua. Dengan sekuat tenaga ia harus melawan sosok tersebut dan dengan doa-doa bacaan Quran seperti ayat kursi dan lainnya. Ia berusaha untuk melepas gangguan dari sosok tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya ia berhasil lepas dari gangguan sosok tersebut dan meninggalkan kamarnya. Jika terus-menerus terjadi, bisa kemungkinan berbahaya terhadap fisik dan jiwanya. Akhirnya ia berhasil dan keluar dari kamarnya, lalu berpindah tempat ke arah kamar pembantunya, berharap supaya tidak lagi ada gangguan dari sosok tersebut.
Tetapi betapa kagetnya ya, ia malah merasakan kedatangan yang kedua kalinya dari sosok tersebut. Tetapi saat ini sosok tersebut tidak menampakkan wujudnya, hanya saja ia merasakan kehadirannya. Setelah itu, ia merasakan seperti melayang dari kasurnya. Sosok itu menggendong nyokap gua yang lagi ketakutan di kasur kamar membantunya. Melayang-layang di ayun, ibarat seperti ibu yang sedang mengayun bayinya. Berbulu kasar, bentol-bentol, dan badan yang besar, itulah yang dirasakan nyokap gua pada saat itu. Setelah sekian menit, ia berusaha lagi untuk melepas dari dekapan sosok itu. Mencoba untuk kembali melarikan diri, sama yang seperti di awal, ia terus mengucapkan doa-doa, ayat Quran, dan juga berusaha melawan melepas dari dekapan sosok itu. Tak lama akhirnya ia berhasil lepas dari sosok tersebut dan berusaha melarikan diri lagi ke arah ruang tamu. Setelah pindah ke ruang tamu, ia sangat kaget melihat pintu ruang tamu yang terbuka lebar. Padahal sebelumnya itu bokap berpamitan. Nyokap melihat bokap yang beranjak pergi menutup pintu ruang tamu tersebut. Akhirnya ia menutup kembali pintu ruang tamu yang terbuka lebar. Lalu kembali untuk rebahan di kursi ruang tamunya dengan keadaan yang lemas dan lelah. Lagi-lagi sosok tersebut menghampiri nyokap gua untuk yang ketiga kalinya. Tetapi sosok ini tidak lagi menampakkan wujudnya, hanya saja ia merasakan kehadirannya. Tiba-tiba ia merasakan seperti ditindih oleh sosok tersebut. Bisa dibilang seperti rep-repan ya. Tidak bisa bergerak bagian tubuhnya kecuali mata dan mulutnya saja. Ia terus mengucapkan doa-doa dan memejamkan mata, berharap sosok tersebut bisa menjauh atau pergi dari gangguan terhadap dirinya. Ia terus melawan sosok tersebut dengan kemampuannya yang ada. Alhamdulillah, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu ruang tamu. Dari situlah akhirnya sosok tersebut pergi dan hilang dari gangguan nyokap gua. Ia bisa bergerak lagi dan beranjak untuk membuka pintu ruang tamu. Ternyata yang mengetuk itu adalah orang tua nyokap gua, atau nenek gua sendiri ya. Nenek gua yang mau mampir ke rumah nyokap hanya sekedar mau menanyakan keadaan nyokap, yang dia tahu bahwa nyokap itu sering ditinggal sendirian di rumah. Dikarenakan bokap yang sibuk untuk bekerja, olahraga, dan juga mengaji. Setelah kejadian itu, nyokap gua langsung menceritakan pengalamannya kepada nenek gua selama yang dia rasakan dari gangguan sosok tersebut sebelum kedatangannya. Oke, itulah pengalaman kisah horor nyokap gua yang mana gangguan-gangguan tersebut sangat luar biasa ya yang dirasakan nyokap gua pada saat itu. Jadi gua sedikit ada tambahan ya cerita pengalaman pembantunya yang mana juga merasakan gangguan-gangguan dari makhluk halus. Jadi dulu itu nyokap gua sempat mempunyai pembantu di rumahnya ya. Beberapa kali pembantunya itu tidak bertahan lama untuk bekerja di rumah tersebut. Dikarenakan pembantunya itu juga pernah merasakan gangguan-gangguan dari makhluk halus. Ada satu peristiwa yang mana pembantunya bilang ke nyokap, "Ibu, saya sepertinya tidak melanjutkan untuk bekerja di sini lagi." "Saya ketakutan, Bu," ujar pembantu. Nyokap menjawab, "Kenapa, Mbak? Kamu diganggu juga ya?" kata nyokap. "Iya, Bu, saya diganggu," kata pembantunya. Akhirnya pembantu tersebut cerita ke nyokap, jadi peristiwanya begini ya. Pembantunya sedang istirahat di lantai 2, usai membereskan rumah tersebut. Setelah bersantai-santai, pembantunya mendengar dari tangga ada langkah kaki dari bawah ke arah lantai 2. Karena pembantunya sempat berpikir bahwa di rumah itu sedang tidak ada orang lain, melainkan hanya ia sendiri saja yang berada di rumah tersebut. Si pembantu tetap berpikir positif. Mungkin nyokap gua sudah pulang ya, jadi siapakah langkah kaki yang mau naik ke lantai 2? Tak disangka-sangka pembantunya melihat sosok yang menyerupai nyokap gua. Dengan rambut yang lebih mengembang,
muka yang pucat, dan juga gigi yang bercaling ya. Hingga menertawakan ke pembantunya dengan nada yang cekikikan. Sontak pembantunya sangat kaget ya melihat sosok yang menyerupai nyokap gua. "Astagfirullahaladzim, siapa kamu?" ujar pembantu. Lantas pembantunya memejamkan mata dan langsung membaca doa-doa yang dia ketahui. Setelah itu, alhamdulillah sosok tersebut langsung menghilang dan ia bergegas keluar rumah dan menunggu kehadiran nyokap gua. Itulah kisah horor dari beberapa peristiwa di rumah pasar Minggu pada tahun 1986. Semoga teman-teman suka dan terhibur dan juga bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini. Bagi kalian yang punya cerita horor, kalian bisa kirim aja langsung email tertera di sini ya. Dan juga bisa DM kami di Instagram @rohpodcast_. Dan juga jangan lupa tetap dukung channel kami, caranya sangat mudah ya, tinggal klik aja langsung subscribe, like, share, dan komen. Oke, sekian, terima kasih, gitu aja. Gua Yoni Fatan, gua pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.